Halo everyone, good morning. Kembali lagi bersama kami di channel kesayangan Anda semua. Kali ini kami akan membahas tugas besar matkul perpajakan yang diampu oleh Bapak Vero Deswanto, SE MSI AKCA. Kami beranggotakan sebagai saya, Adi Anuraga, yang kedua Oscar de la Hoya, yang ketiga Elvian Chandra, yang terakhir Aris Boy. Berikut ini presentasinya. Silakan menikmati, enjoy. Ya, baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi PPh 21. Peraturan perpajakan di Indonesia menerapkan pajak atas penghasilan, transaksi dan aset serta perjanjian. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang terima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang didapatnya berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukannya. Pemberi kerja adalah orang pribadi atau badan hukum untuk penghasilan yang dikenai pajak dalam penghasilan bruto yang telah dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. P atau untuk daftar PTKP untuk perhitungan pajak wajib pajak orang pribadi mulai tahun pajak 2016 adalah sebagai berikut. Untuk laki-laki atau perempuan lajang tidak kawin dan tidak ada tanggungan, itu sebesar 54 juta. Dan tanggungan satu yaitu 58.500.000 atau ditambah 4.500.000. Begitu juga seterusnya. Untuk laki-laki kawin dengan status anak 0 atau tidak ada tanggungan yaitu 54.500.000. Untuk kawin dengan anak 1 ditambah 4.500.000 yaitu 63 juta, dan seterusnya. Untuk suami dan istri ketika tadi gabung yaitu 112.500.000. Lanjut. Tarif pasal 17 atas pajak penghasilan pasal 21 dengan NPWP sebagai berikut. Penghasilan tahunan hingga 50 juta, tarif pajak yang 5%. Penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, dikenakan tarif pajak 15%. Penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta, dikenakan tarif pajak 25%. Penghasilan tahunan di atas 500 juta, dikenakan pajak dengan 30%. Tarif pajak penghasilan PPh 21 tanpa NPWP. Bagi penerima penghasilan atau wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Berikut contoh soal PPh 21. Aris B adalah karyawan dari perusahaan PT Adijaya dengan status nikah dan memiliki 3 anak. Gaji sebulan Aris B sebesar 10 juta per bulan. PT Adijaya mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai 100.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua karyawan sebesar 3,70% dari gaji setiap bulan. Sedangkan RSW membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja, PJKK, dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji.
Pada bulan Juli 2020, di samping menerima pembayaran gaji, Arisboy juga menerima uang lembur atau overtime senilai 2 juta. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Gaji pokok sebulan yaitu 10 juta. Tunjangan lainnya yaitu tunjangan seperti tunjangan uang lembur tadi yaitu ada 2 juta. JKK 0,24% dari gaji yaitu 10 juta dikali 0,24% 24.000. Jaminan kematian 0,3% dari gaji jadi 30.000. Jadi total penghasilan bruto yaitu 12.050.000. Untuk pengurangan yang pertama itu biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, itu 5% dikali 12.054.000 sebesar 500.000 karena yang maksimal diakui yaitu 500.000. Yang kedua, iuran jaminan hari tua 2% dari gaji pokok yaitu 200.000. Yang ketiga, jaminan pensiun 1% dari gaji pokok yaitu 100.000. Total 1.000. Jadi penghasilan neto sebulan itu 12.054.000 dikurang 800.000. Totalnya 11.254.000. Penghasilan neto yang disalurkan itu 11.254.000 dikali 12 menjadi 135.048.000. Status kawin dengan tanggungan 3 itu 72 juta. Jadi 135.048.000 dikurang 72 juta menjadi hasilnya 63.048.000. Dari penghasilan 63.048.000 ini dikenakan dua layer tarif yaitu 5% dan 15%. Yang pertama itu 5% dikali 50 juta dapat 2.500.000. Yang kedua sisanya itu 15% dikali 13.048.000 dengan hasil 1.999.200 rupiah. Ini PPH terutang setahunnya itu 4.497.200 rupiah. Pas yaitu 371.443 rupiah. Kenalkan, saya Oscar Lahoya. Ini saya akan membahas TPA pasal 22. Berikut untuk tarif TPA 22 yang saya akan jelaskan adalah nomor 2 dan nomor 6. Nomor 2 adalah atas pembelian barang yang dilakukan di bendahara pemerintah, BUMN, atau BUMD yang harganya 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Nomor 6, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% kali nilai impor. Berikut saya contoh kasus. Ini diketahui pada 20 Februari 2020, bendahara pemerintah membeli 20 printer dari PT Epson, NPWP atau NPPKP-nya 01.213.6.053.000 dengan harga beli senilai 110 juta rupiah, harga termasuk PPN. Ditanyakan besarnya pemungut pajak atas pembelian printer tersebut. Pemungut PPH, harga belinya kan 110 juta. Di sini akan dikenakan dasar pengenaan pajak sama dengan 100 dibagi 110 dikali 110 juta. Ini didapat dari
harga setelah kena pajak menjadi 100 juta. PPh pasal 22-nya 1,5% kali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Senilai 100 juta dikali 1,5%, hasilnya 1.500.000. Pengumuman PPN-nya dan pengenaan pajaknya 100 juta dikali 10%, hasilnya 10 juta. Keterangan kewajiban bendahara melakukan pengecekan data faktur pajak dan transmisi dengan data wajib pajak Epson, menyetorkan PPh pasal 22 dan PPN. Jadi yang dibayar oleh pemerintah, negara pemerintah bukan 110 juta, melainkan 98,500 juta rupiah. Ini didapat dari 110 juta dikurang 1,5 juta dikurang 10 juta, hasilnya 98.500.000 rupiah. Lanjut ke soal kasus 2, kita ada contoh kasus gandum dan tepung terigu yang menggunakan api. Menggunakan api. Contoh soal PT Adijaya pada bulan Juli 2021 melakukan impor kedelai dari Australia dengan harga senilai 200.000 US dollar. Biaya angkut pengapalan barang dari Australia ke dalam daerah pabean atau Indonesia adalah 5% dari harga kos. Tarif biaya masuk cukai 20%. TIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah $1 US dollar sama dengan 14.000. Oke, di sini ada penyelesaiannya. Pertama kita menentukan nilai impornya. Harga fakturnya atau costnya nilai 200.000 US dollar. Biaya angkutnya 5% dari 200.000 dolar, nilai 10.000 dolar. Jadi total menjadi CF atau cost and freight. Hasilnya 210.000 dolar. Kurs pada saat itu kan 1 dolarnya menjadi 14.000. Dalam ini kita jadiin rupiah dulu. CF dalam rupiah sama dengan 14.000 dikali 210.000 US dollar menjadi 2 miliar 940 juta rupiah tanpa asuransi insurance. Karena ini soalnya tidak juta rupiah. Nilai impornya menjadi 3 miliar 528 juta rupiah. Didapat dari 2 miliar 940 juta rupiah ditambah 588 juta rupiah menjadi 3 miliar 528 juta rupiah. Di sini kita sudah dapat nilai impornya. Sekarang menghitung PPh 22 impornya. PPh 22 impornya didapat dari 0,5% dikali nilai impor khusus untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan api. Karena pembeli yang menggunakan api dipotongnya menjadi 0,5%. Jadi 0,5% dikali 3 miliar 528 juta rupiah menjadi
juta 640.000 rupiah. Yang memungut pasal PPh 22 di sini adalah DJBC atau Direktorat Jenderal Bea Cukai yang diamanah oleh DJP untuk memungut PPh pasal 22. Jadi selain memungut bea masuk, pihak DJP memungut juga PPh pasal 22. Kasus ini tidak ada terkait impor karena keledai tidak termasuk sesuai PMK nomor 116 garing PMK 0110 garing 2017 tentang barang kebutuhan pokok yang masuk dalam barang di pihak kena PPN. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Elvia Chandra dari kelompok 1, beranggotakan Adea Noraga, Oscar De Loria, dan Chris Boy. Di sini saya akan menerangkan PPh pasal 23. Bisa dilihat sekalian, itu ada pengertiannya. Akan saya bacakan. Pengertian: pajak penghasilan PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 sebagaimana kita ketahui diatur dalam pasal 23 PPh, yaitu Buku nomor 36 tahun 2018. PPh pasal 23 adalah PPh yang dikenakan atas penghasilan sebagaimana disebut dalam PPh dalam pasal 23 Buku PPh pada wajib pajak dalam negeri atau PPT. Tarif pajak PPh 23 terbagi menjadi dua jenis. Ada PPh 15%, ada potongan 15%, ada potongan 2%. 15% itu jika dividen di atas 25%, sedangkan 2% itu adalah jasanya. Oke, kita lanjut ke contoh kasus 1. Di sini kita ngebahas tentang jasa pencetakan brosur. Dalam rangka penerimaan mahasiswa tahun ajaran 2020-2021, maka UNIN Sunan Gunung Jati menunjuk CV Adijaya Experting NPWP sekian, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pencetakan beramal di Jalan Perusahaan Prof. DR Sutami nomor 10, Serajadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, untuk mencetak brosur penerimaan mahasiswa baru dari jalur SPM PT UNIN Sunan Gunung Jati tahun 2020. CV Jaya Adi Experting sebagai pihak yang mengerjakan pembuatan brosur atas pekerjaan ini disepakati biaya pekerjaan sebesar 11 juta termasuk PPN. Bendahara UNIN Sunan Gunung Jati menerima tagihan dari CV Jaya Experting atas pekerjaan brosur tersebut pada tanggal 22 Oktober 2020. Dengan faktur pajak serinya tersebut, bendahara melunasi pembayaran pada hari itu juga, tanggal 22 Oktober 2020. Oke, kita lanjut ke kasusnya. Yang ditanyakan di sini adalah bagaimana kewajiban perpajakannya. Potongan pungutan PPh atas pembayaran ongkos pembuatan brosur kepada CV Jaya Experting dipotong PPh pasal 23 atas pencetakan sebesar, karena nilai di atas masuk PPN, jadi lebih dahulu kita hitung PPN dulu. Oke. PPN 10 juta, karena 11 juta itu kalau kita hitung P 10 juta, PPN-nya 1 juta. Di situ juga ada cara perhitungan sebenarnya di PPN. Sama 100 per 110 dikali 111 juta sama 10 juta. PPh pasal 23 nya juga bisa dihitung. 200.000 sen dikali 10 juta
pemenang 200.000. Pungutan PPN atas penyerahan jasa percetakan Arif Boy sebagai bendahara UNIN Sunan Gunung Jati memungut PPN sebesar 1 juta itu dari 10% dikali 10 juta, sama 1 juta. Di sini ada tulis nih, kewajiban Arif Boy. Kewajiban Arif Boy sebagai bendahara Sunan Gunung Jati atas pembayaran jasa percetakan tersebut adalah: 1. Melakukan pengecekan keabsahan faktur pajak yang telah diisi dengan data wajib pajak TV Adijaya FST dan menghubungi cap sektor tanggal serta menghubungi tanda tangan. 2. Membuat SSP PPH pasal 23 dan SSP PPN atas nama CV Jaya FST dan ditandatangani oleh Arif Boy selaku bendahara UNIN Sunan Gunung Jati. 3. Buat bukti potongan PPH pasal 23 atau CV Jaya FST. 4. Menyerahkan dokumen SPM dilengkapi SSD dan faktur pajak ke KPPN. 5. Melaporkan SPT peserta PPH pasal 23 yang telah dilengkapi SSP PPH pasal 23 atas nama negara KPP Galuh Bojonegara paling lama tanggal 20 November 2020. 6. Melaporkan SPT KPP Galuh Bojonegara paling lama tanggal 30 November 2020. 7. Memberikan bukti potongan PPH pasal 23 pada CV Jaya FST. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang PPH pasal 23. Selanjutnya ada PPH pasal 24 yang akan diterangkan oleh Adi Anuraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Anuraga. Saya akan menjelaskan mengenai PPH pasal 24. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua adalah penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap BOT di luar negeri. Yang keenam, penghasilan sebagian atau seluruh hak pengembangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Kedelapan, yang terakhir adalah keuntungan dari penghasilan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Contoh soal 1. Tuan Adi menikah, mempunyai tanggungan 1, mendapatkan penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri. Tuan Adi memperoleh neto tahun 2021 sebagai berikut. Yang pertama adalah penghasilan dari dalam negeri sebesar 150 juta. Yang kedua adalah penghasilan dari luar negeri sebesar 250 juta. Dengan catatan tarif pajak luar negeri yang berlaku adalah 25%. Yang ditanyakan adalah hitunglah kredit luar negeri yang diperoleh atau PPH pasal 24. Jawab. 1. Menghitung total PKP. Penghasilan dari dalam negeri 150 juta, penghasilan dari luar negeri 250 juta. Jumlah penghasilan neto adalah 400 juta. PTKP dengan status kawin tanggungan 1 adalah 63 juta itu sebagai pengurang, sehingga total PKP sebesar 337 juta. Yang kedua adalah menghitung total PPH terutang. Tarif PPH pasal 17 ayat 1B dikali PKP penghasilan kena pajak. Itu kena 3 layer. Yang pertama adalah 5% kali 50 juta ketemu 2.500.000. Yang kedua adalah 15% kali 200 juta ketemu 30 juta. Yang terakhir 25% kali 87 juta itu sisanya. Sehingga ketemu 21.750.000. Sehingga
PPh pasal 17 ayat 1 ketemu 54.250.000. Yang ketiga adalah menghitung PPh maksimum yang bisa dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan dengan rumus penghasilan luar negeri per total penghasilan dalam dan luar negeri kali total PPh terutang, sehingga 250 juta per 400 juta kali 54.250.000 ketemu 33.906.250.000. Yang keempat, menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Tarif pajak luar negeri kali penghasilan luar negeri. Tarifnya tadi yang di soal adalah 25%, sehingga 25% kali 200 juta ketemu 62.500.000. Sehingga bandingin 33.906.250 lebih kecil atau lebih besar dari 62.500.000. Ya, tepat sekali jawabannya adalah lebih rendah, sehingga yang bisa dikreditkan adalah yang rendah, yaitu 33.906.250. Sekarang di kasus yang kedua. Yang kasus kedua, perusahaan Digit Elektro di Sulawesi memperoleh neto tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari dalam negeri 500 juta. 2. Penghasilan dari luar negeri 500 juta. Tarif pajak yang berlaku di luar negeri adalah 20%. Hitunglah berarti pajak luar negeri yang diperoleh kita pasal 24. Ya, sama kayak yang tadi, menghitung total PKP. Penghasilan dari dalam negeri 500 juta, penghasilan dari luar negeri adalah 500 juta, sehingga jumlah penghasilan neto sebesar 1 miliar. Dengan peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah 52 miliar. Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan lain. Yang kedua adalah menghitung total PPh yang terutang. Tarif PPh pasal 17 ayat 1B kali PKP, sehingga 25% kali 1 miliar ketemu 250 juta. Itu adalah PPh terutang yang di dalam negeri. Yang nomor 3 yaitu menghitung PPh maksimum yang bisa dikreditkan, yaitu sama rumusnya, penghasilan luar negeri per total penghasilan dalam dan luar negeri kali total PPh terutang, sehingga 500 juta per 1 miliar kali 250 juta ketemu 125 juta. Yang terakhir adalah menghitung PPh yang dipotong di luar negeri. Tarifnya berapa tadi? Di soal diketahui 20%, sehingga 20% kali 500 juta ketemu 100 juta, sehingga kita bandingin 125 sama 100 juta, besarannya mana? Besarannya 125 juta, sehingga yang diambil adalah 100 juta. PPh terutang pasal 24 adalah yang terutang di luar negeri, yaitu sebesar 100 juta. Sekian dari penjelasan kelompok 1. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.